إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali berfirman kepada kita tentang banyak kisah di dalamnya. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. Termasuk salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana di antara kisah tentang Nabi Sulaiman adalah kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya ketika berada di dalam suatu lembah yang dikenal dengan lembah semut. Allah Subhanahu wa taala kisahkan peristiwa ini di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat ke-17 hingga ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun." Dan dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman pasukannya dari golongan jin, manusia, dan burung, dan mereka berada dalam barisan yang diatur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-18 berfirman, "Hatta idza atau ala wadin naml." Hingga ketika pasukan ini berada dan sampai di lembah semut. Qalat namlah, salah seekor semut berkata, "Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, ke dalam tempat tinggal kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dan mereka tidak menyadarinya. Peristiwa yang terjadi di lembah semut ini ayuhal ikhwah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah perkataan semut yang sangat istimewa, mengandung ibrah dan pelajaran yang amat banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas 5 di antara begitu banyak ibrah dan pelajaran yang dapat diambil dari perkataan semut ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berada di lembah tersebut. Qalat namlah, salah seekor semut berkata. Bayangkan ya ibadallah, semut itu menyisakan atau menyisihkan sebagian dari waktunya untuk bersembunyi dan memilih untuk terlebih dahulu memberikan himbauan, ajakan kepada kawanan semut yang lain agar mereka segera bersembunyi. Menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa dari semut tersebut. Padahal bisa saja dia langsung menyelamatkan dirinya dan membiarkan kawanan semut yang lain terinjak. Tetapi dia tahu bahwa dia punya tanggung jawab sebagai semut yang berada di barisan terdepan untuk memberikan informasi kepada kawanan semut yang lain. Kemaslahatan orang banyak itu lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Dan ini yang dilakukan oleh semut tersebut. Dia lihat bahwa kemaslahatan seluruh kawanan semut lebih utama dari sekedar kemaslahatan pribadinya. Dan sayangnya sifat ini banyak hilang di tengah umat manusia. Banyak di antara manusia yang lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya dibandingkan kepentingan umum. Bahkan tidak sedikit orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri
dan mengorbankan kepentingan anggota keluarganya yang lain. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang dia sudah berada di jalan keistiqomahan, tetapi dia lupa mengajak anggota keluarganya yang lain. Berapa banyak ayah yang sholat subuh di dalam masjid berada di barisan terdepan, dan ketika dia keluar rumah, dia tinggalkan anak-anaknya, istrinya tidur dalam kelelapan. Dia tidak berusaha untuk membangunkan mereka. Seakan-akan dia ingin masuk surga seorang diri saja, tidak mau mengajak anggota keluarganya yang lain. Pemahaman macam apa yang seperti ini ya ikhwah? Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pertanggungjawabkan. Bahkan tidak sedikit para ummahat, ibu-ibu, yang mereka sudah menggunakan pakaian yang syar'i, tetapi hanya membeli pakaian untuk dirinya. Ketika dia hendak membeli pakaian untuk anaknya, dia tetap membelikan pakaian untuk anaknya yang mana auratnya terlihat oleh orang banyak ketika menggunakan pakaian tersebut. Seakan-akan ibu ini hanya ingin masuk surga seorang diri. Dia tidak peduli apakah anaknya dengan pakaian tersebut menyebabkan dia menanggung banyak dosa atas pandangan manusia atau tidak. Ya ibadallah, ingatlah, seorang hamba harus melihat kemaslahatan orang banyak. Dan dalam perkara agama, jangan pernah kita berpikir untuk hanya ingin masuk ke dalam ranah keridhaan Allah seorang diri. Ajak orang-orang terdekat kita, ajak keluarga kita, karena itu bentuk tanggung jawab kita kepada mereka. Jangan kalah dengan semut yang dia tahu tanggung jawabnya sebagai sosok semut yang berada di barisan terdepan. Kemudian semut tersebut mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut. Semut itu tidak mengkhususkan seruannya kepada golongan tertentu saja dari kawanan semut, tetapi dia menyerukan kepada semua semut, karena peringatan ini bermanfaat untuk semua, diperlukan oleh semua. Berbeda dengan sebagian dari kaum muslimin di zaman sekarang, yang dia mengkhususkan seruan, mengkhususkan peringatan hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Hanya untuk orang yang memiliki kemampuan ekonomi sekian, fulan baru boleh mendengarkan wejangan, fulan baru boleh mendengarkan ceramah, fulan baru boleh mendengarkan peringatan jika mampu membayar sekian. Sekarang kemampuan finansial dijadikan standar oleh sebagian orang untuk mereka dapat mendengarkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah memperjualbelikan agama dengan cara-cara seperti itu. Apapun bungkusannya, hal tersebut tidak diperkenankan oleh syariat yang mulia ini. Maka jika seruan itu memang bermanfaat untuk semua, berikan kepada semua. Jika peringatan itu memang harus didengar oleh semua, biarkan semua mendengarkan peringatan tersebut. Jangan kalah oleh semut. Kemudian semut tersebut mengatakan, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bentuk peringatan dan pemberitahuan yang jelas, tidak multitafsir, memberikan peringatan wejangan yang jelas, tidak menyebabkan orang salah memahami. Dan ini pun ya ikhwah sering hilang di tengah-tengah manusia di zaman seperti saat ini. Seringkali orang tua ketika memberikan perintah kepada anaknya, perintah yang multitafsir, yang sulit untuk dipahami oleh mereka, atau atasan kepada bawahannya di dalam dunia pekerjaan, sering memberikan peringatan, sering memberikan arahan yang tidak jelas apa yang harus mereka lakukan. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Apa yang dapat mereka tangkap, apa yang mereka fahami, sampaikanlah. Tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk mereka fahami. Sampaikanlah dengan jelas agar manfaatnya dapat didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian semut tersebut mengatakan, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.
Semut tersebut ya ikhwah, ketika memberikan peringatan, ketika memberikan arahan, memberitahukan sebab arahan tersebut dan perintah tersebut diberikan. Dan ini adalah bentuk penghargaan semut itu kepada kawanan semut yang lain, dan agar perintah dan arahan itu segera untuk mereka laksanakan. Dan kita sebagai manusia harusnya dapat mencontoh apa yang dikatakan oleh semut itu. Jangan sampai kita tidak menghargai lawan bicara kita ketika memberikan perintah dan arahan, kemudian kita tidak mau ketika ditanyakan sebab atas arahan dan perintah itu. Berapa banyak ayah yang ketika memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu, ketika anaknya bertanya kenapa aku harus melakukannya, dia langsung menjawab, aku adalah ayahmu, tidak usah banyak tanya, lakukan. Aku adalah suamimu, jangan banyak tanya, lakukan. Perintah-perintah seperti ini ya ikhwah adalah bentuk tidak menghargainya kita akal dari lawan bicara kita. Maka salah satu uslub dalam berbicara adalah memberitahukan sebab kenapa perintah itu kita berikan. Ketika seorang ayah memerintahkan anaknya untuk sholat, beritahukan dia kenapa dia harus sholat. Sehingga ketika ayah tersebut tidak ada di tempat, anak itu akan tetap sholat. Tetapi jika perintah itu hanya perintah tanpa diberitahukan sebab kenapa mereka harus sujud dan ruku kepada Allah, maka jangan kaget di saat kita tidak ada di rumah, mereka akan meninggalkan sholat tersebut. Karena mereka tidak tahu kenapa mereka harus melakukannya. Berapa banyak sekarang lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, cover luarnya cover Islami. Murid-murid wanitanya datang dalam keadaan berhijab. Anak-anaknya diarahkan untuk melaksanakan sholat duha di waktu pagi, sholat duhur berjamaah. Tapi ketika mereka keluar dari sekolah, jilbab oleh anak wanita dilepas. Pakaian yang tadinya tertutup tidak membentuk lekukan tubuh, mereka rubah ketika berada di luar sekolah mereka. Dan juga anak-anak meninggalkan sholat yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak lembaga pendidikan hanya memberikan perintah kepada anak, hanya memberikan aturan kepada anak, tapi tidak coba untuk membuka pikiran mereka. Kenapa perintah tersebut diberikan? Kenapa arahan tersebut diberikan? Lihatlah semut ketika memerintahkan untuk kawanannya masuk ke dalam sarang, mereka memberitahukan sebab dari perintah itu, sehingga perintah itu dilaksanakan oleh seluruh kawanan semut. Kemudian hikmah terakhir ya ibadallah, semut tersebut mengatakan, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ini adalah pemberian uzur dari semut kepada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Bisa jadi ketika Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian, hal tersebut tidak disadari oleh mereka. Pemberian uzur ini sering hilang di tengah-tengah kita ya ibadallah. Berapa banyak kesuudzon kita kepada saudara-saudara kita, di mana pemberian uzur yang harusnya kita berhusnudzon kepada saudara-saudara kita, hinggalkanlah sifat suudzon kepada saudara-saudara kita. Karena sifat suudzon itu akan menyiksa diri kita. Jangankan di saat seseorang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan di saat seseorang berbuat baik saja, sifat suudzon itu akan menyiksa pelakunya. Bayangkan ketika ada orang yang berburuk sangka kepada tetangganya, di saat tetangganya mengirimkan makanan sekalipun ke rumahnya, dia akan mengatakan kepada istrinya, ada apa si fulan mengirimkan makanan? Apa maunya dia? Apa yang dia inginkan? Pasti dia ada keinginan yang hendak diminta dari kita, dan yang semisal dengannya. Kesuudzonan tidak mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya di saat orang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan di saat orang lain berbuat sesuatu yang menyenangkan sekalipun, hal tersebut sering menyiksa pelaku, orang-orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain. Inilah di antara hikmah yang bisa kita dapatkan dari ucapan semut di dalam lembah tersebut. Yang pertama adalah hendaknya seseorang mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dan jika bersangkut paut dengan agama, maka ajaklah orang-orang sekitar kita, jangan hanya kita sendiri yang ingin berada dalam keistiqomahan. Kemudian yang kedua, berikanlah seruan jika memang seruan tersebut untuk semua, tidak boleh kita mengkhususkan dengan pengkhususan yang tidak memiliki landasan dalil. Kemudian yang ketiga ya ibadallah, berikanlah seruan, perintah, arahan dengan sesuatu yang jelas, jangan yang samar, karena nanti hasilnya tidak akan kita dapatkan secara maksimal dari perintah dan arahan tersebut. Dan yang keempat, berikanlah sebab atas perintah dan arahan yang kita berikan.
Itu adalah bentuk penghargaan kita kepada lawan bicara kita, dan agar mereka dapat melaksanakan perintah dan arahan tersebut, ada atau tidak adanya kita, kapanpun mereka menyadari tentang pentingnya dari arahan dan perintah tersebut. Dan yang kelima, hendaknya seseorang selalu berhusnudzan dan jangan berburuk sangka kepada saudaranya. Qultu ma sami'tum, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-19 dari surat An-Naml tersebut, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada kita tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, merespon ucapan semut yang Nabi Sulaiman dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar ucapan semut tersebut. Nabi Sulaiman padahal mendengar semut itu tidak menyanjung Nabi Sulaiman dengan nama-nama pengagungan. Semut tidak mengatakan, "Kalian la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun," agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Semut tidak mengatakan agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Semut tidak mengatakan agar kalian tidak diinjak oleh Raja Sulaiman. Langsung menyebutkan namanya. Tetapi Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Karena bagi Nabi Sulaiman, sanjungan dari makhluk bukanlah sesuatu yang dapat mengangkat derajat ataupun merendahkan derajat seseorang. Maka ini yang harus kita contoh ya ikhwah, kerendahan hati dari Nabi Sulaiman. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang saat ini kekayaannya tidak sekaya Nabi Sulaiman, pangkatnya tidak setinggi Nabi Sulaiman, kekuasaannya tidak seluas Nabi Sulaiman, tetapi selalu ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Jika tidak dipanggil namanya dengan panggilan-panggilan sanjungan, dia tidak mau menengok. Bahkan jika dia pulang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji, jika tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji, dia tidak mau menengok. Padahal dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dan ibadah itu tidak disematkan kepada namanya. Dia tidak dipanggil Bapak Salat, dia tidak dipanggil Bapak Zakat, dan dia tetap menengok. Kenapa giliran ibadah haji dia harus dipanggil haji, baru bau menengokkan kepalanya ketika dipanggil. Berendah hatilah sebagaimana kerendahan hati Nabi Sulaiman yang dicontohkan di dalam ayat tersebut. Kemudian lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Nabi Sulaiman meminta agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya dan kedua orang tuanya, dan agar dapat beramal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman menyadari semua nikmat yang dirasakannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuannya, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meminta agar menjadi hamba yang bersyukur dan agar dapat beramal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu rukun dari syukur tidak hanya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, tetapi juga membutuhkan amalan. I'malu ala Daud syukra, beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin di zaman sekarang lisannya bersyukur, tetapi amalan perbuatannya tidak menunjukkan rasa syukur tersebut. Banyak di antara kita ya ikhwah, ketika mendapatkan kenikmatan lisannya mengatakan alhamdulillah, tapi amal perbuatannya jauh dari rasa syukur. Ketika dia mendapatkan gaji di awal bulan dari pekerjaannya, lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata perbuatannya tidak menunjukkan hal itu. Dia jadikan gaji tersebut menambah untuk saldo dia bermain judi online. Apakah ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, ini adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian kaum muslimin Allah karuniakan nikmat dirinya untuk menikah atau anaknya untuk menikah, lisannya mengatakan alhamdulillah saya menikah, alhamdulillah anak saya menikah, tapi ternyata di hari pernikahan dia datangkan biduanita untuk bernyanyi, bersolek di hadapan masyarakat secara umum. Dia jadikan hari itu merupakan hari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur macam apa yang seperti ini ya ibadallah. Kemudian di akhir ayatnya Nabi Sulaiman
di akhir ayat tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya hanya kepada Allah. Amalan saleh, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di manakah kita ya ibadallah? Kapan terakhir kali kita minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, jadikan hamba termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang rajin melaksanakan salat. Ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang terjauh dari kemaksiatan. Kapan terakhir kali kita meminta kepada Allah dengan doa-doa tersebut? Malulah ya ibadallah, ibadah kita tidak sebanyak Nabi Sulaiman, keimanan kita tidak sebesar Nabi Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman masih berdoa kepada Allah agar dijadikan termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh, padahal beliau adalah seorang nabi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibrah singkat yang dapat kita ambil dari surat An-Naml ayat ke-17 hingga ke-19. Ucapan dari semut dan ucapan dari Nabi Sulaiman semuanya mengandung hikmah yang amat luar biasa. Maka tadaburilah Al-Qur'an, karena di dalamnya banyak sekali ibrah dan pelajaran yang dapat kita petik. Al-Qur'an adalah pedoman bagi diri kita. Dan lihatlah semut yang mayoritasnya berwarna hitam yang ada di sekitar kita, yang sering kita anggap remeh. Dia menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat ke-27 diberi nama surat An-Naml karena ada kisah yang tadi kita bahas, ucapan yang istimewa sehingga mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dzin nurain wa Abil Hasanain Ali warda Allahumma an sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dan para mujahidin di seluruh tempat di atas muka bumi-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di tanah Palestina. Allahumma aslah wilata umurina. Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami, karuniakanlah kepada mereka taufik-Mu untuk melakukan amalan-amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Utuma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin wa aqimus salah.